Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan memperbincangkan mengenai mereview jurnal atau mereview buku. Jadi mereview jurnal atau mereview buku itu merupakan salah satu keahlian atau kemampuan yang perlu dimiliki oleh para mahasiswa. Sebetulnya mereview dan mengulas dan memperbincangkan mengenai jurnal itu merupakan sesuatu yang tidak susah, saudara-saudara. Artinya sesuatu yang bisa kita kerjakan secara sederhana begitu. Namun memang dibutuhkan semacam proses pembiasaan supaya mereview jurnal atau mereview buku yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang bisa kita lakukan secara rutin dan bisa kita lakukan secara baik. Nah, ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini. Pertama adalah pengertian mereview jurnal atau mereview buku. Kemudian model review, dan yang ketiga adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan pada saat kita mereview buku atau mereview jurnal. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan pertama kali masuk kepada bagian yang pertama, yaitu adalah pengertian mereview jurnal atau buku. Mereview jurnal atau mereview buku itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk mengulas atau membahas atau bisa juga meringkas satu jurnal atau satu buku pada satu terbitan atau biasanya dilakukan pada satu artikel khusus yang ada di jurnal. Atau kalau dia buku, ada pada satu buku yang diterbitkan secara khusus. Jadi secara sederhana, saudara-saudara, mereview buku atau mereview jurnal itu adalah proses mengulas atau membahas apa yang ada di dalam satu buku atau di dalam satu jurnal. Jadi mengulas dan membahas itu adalah bukan semata-mata meringkas, tetapi dia lebih kepada membahas apa yang ditulis oleh satu penulis di satu buku atau di satu artikel yang terbit di jurnal. Jadi dia membahas dan mengulas satu tulisan yang ada di jurnal atau di satu buku. Itu adalah pengertian sederhana dari mereview artikel di jurnal atau mereview buku. Nah, sekarang kita akan masuk kepada bagian kedua, yaitu model mereview jurnal atau mereview buku. Model ini terdiri dari 3. Pertama adalah model deskriptif, yakni mendeskripsikan apa yang ditulis oleh penulis di dalam jurnal atau di dalam buku itu. Jadi penulis atau preview tulisan di jurnal atau di buku itu melakukan semacam deskripsi, penjelasan, pemaparan kepada pembacanya mengenai isi tulisan yang ada di jurnal atau di buku. Jadi dia hanya mendeskripsikan saja apa yang ditulis, apa yang diulas oleh penulis yang ada di dalam bukunya atau di dalam artikel di jurnal yang diterbitkan. Itu adalah model pertama. Model yang kedua adalah komparatif, yakni membandingkan antara dua hal. Pertama adalah membandingkan isi tulisan atau substansi atau konten yang ditulis oleh
penulis di buku atau di jurnal itu dengan topik sejenis atau topik yang sama dengan apa yang ditulis oleh penulis lain di jurnal tersebut atau di buku tersebut atau di jurnal lain atau di buku lain. Jadi komparasi ini adalah semacam mendiskusikan isi buku atau isi jurnal yang ditulis oleh seorang penulis dengan topik yang sama yang ditulis oleh penulis yang lain yang ada di buku lain atau di jurnal lain. Itu adalah model komparatif. Nah, model komparatif yang kedua itu adalah membandingkan, mengkomparasikan antara apa yang ditulis oleh penulis di jurnal ini atau di buku ini dengan apa yang telah pernah ditulis oleh penulis yang sama di buku lain atau jurnal lain. Jadi dia memperbincangkan semacam isi pikiran yang muncul di dalam tulisan yang ditulis oleh satu penulis pada satu buku dengan buku yang lain atau pada satu jurnal dengan jurnal yang lain. Jadi model komparasi itu ada dua. Pertama adalah pada sisi topik atau tema tulisan yang kemudian itu dikomparasikan. Yang kedua adalah pada sisi pikiran penulis yang ada di dalam tulisan yang sedang direview dengan tulisan yang telah terbit sebelumnya, baik itu berupa buku maupun berupa jurnal. Nah, yang ketiga adalah review model analisis. Jadi analisis ini biasanya disertai dengan analisis kritis. Jadi bagaimana pereview melakukan analisa terhadap tulisan yang ditulis oleh seorang penulis di dalam buku atau di dalam jurnal, kemudian terhadap tulisan tersebut pereview melakukan kritik, baik itu kritik yang sifatnya mendukung apa yang menjadi gagasan dari penulis, atau kemudian membantah atau menolak dan mengemukakan pendapat review terhadap tulisan yang direview. Jadi ada tiga model. Pertama adalah model deskriptif, kemudian model yang kedua adalah model komparatif, yang ketiga adalah model analisis kritis. Gitu. Ini adalah model review pada jurnal atau buku. Nah, dari gambaran ini kira-kira saudara bisa memahami apa yang dimaksud dengan review jurnal atau buku. Nah, saudara-saudara, pada model deskriptif itu memang lebih gampang untuk dilakukan, terutama bagi pemula, karena dia hanya mendeskripsikan secara menyeluruh tulisan yang ada di artikel maupun di jurnal itu. Maka deskripsinya bisa mulai dari hal-hal yang bersifat fisik, seperti misalnya kertas yang digunakan, kemudian jurnal yang dijadikan terbitan, itu apakah kategorinya nasional, internasional, kemudian apakah jurnal itu bereputasi internasional, Trindex Scopus atau Trindex Web of Science, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seluruh sisi, seluruh bagian dari terbitan itu dideskripsikan, diulas, dijelaskan oleh pengulas atau oleh orang yang sedang mereview buku. Nah, adapun misalnya untuk yang model komparatif itu lebih kepada dua hal. Pertama, bisa kepada tulisan yang ditulis oleh penulisnya, bisa kepada dengan tulisan yang lain yang ditulis oleh orang lain, atau dengan tulisan yang ditulis penulis yang sama di terbitan yang lain. Itu model komparatif. Sedangkan model analitis kritis itu memang lebih kepada menganalisis semata-mata tulisan atau pikiran yang digagas oleh penulis dalam tulisannya itu, kemudian diberikan kritik oleh pengulas dengan menggunakan pendekatan-pendekatan baik secara teoritis maupun empiris berdasarkan objektivitas dari kajian yang dilakukan. Nah, saudara-saudara, kita akan masuk kepada yang ketiga, yaitu langkah untuk melakukan review jurnal atau buku.
Pertama, langkah yang perlu dilakukan oleh pereview adalah membaca secara keseluruhan isi artikel tersebut, mulai dari judul, kemudian penulis, kemudian abstrak, introduction, perkenalan, metode, kalau memang ada kajian literatur atau literatur review-nya itu kemudian juga dibaca, result and discussion-nya atau hasil dan pembahasannya, penutupnya, bibliografinya, dan seluruh bagian yang ada di dalam tulisan itu dibaca secara utuh. Nah, pembacaan secara utuh terhadap isi artikel maupun jurnal itu menjadi penting untuk tidak hanya dibaca, tapi kemudian dipahami. Satu, dipahami siapa penulisnya. Dan perlu dipahami oleh pereview adalah bahwa pereview perlu memahami biografi, latar belakang, kemudian apa yang ditekuni oleh penulis artikel atau buku tersebut. Sehingga dengan begitu, dia nanti ketika akan memilih model kedua komparasi, misalnya dia akan mencari tulisan-tulisan lain yang ditulis oleh penulis yang sedang direview tulisannya, baik di artikel maupun di jurnal. Nah, selain memahami profil dari penulis, maka yang penting itu lagi adalah memahami substansi tulisan, apa inti dari tulisan yang disampaikan oleh penulis di buku itu. Nah, biasanya inti tulisan itu kalau saudara-saudara ingin dapatkan, itu biasanya ada di bagian abstrak atau ada di bagian penutup. Nah, itu untuk mengetahui secara cepat. Tapi bagi para preview tidak hanya perlu membaca abstrak dan penutup atau kesimpulan, tapi juga perlu membaca keseluruhan dari tulisan yang ditulis di artikel jurnal atau di buku yang sedang direview. Nah, setelah dipahami baik itu background penulis, kemudian aktivitas penulis, biografi penulis maupun isi tulisannya, maka yang perlu dilakukan adalah oleh preview itu membuat pointer-pointer pikiran yang digagas, yang disampaikan oleh penulis buku atau penulis artikel di jurnal itu, sehingga kemudian bisa dipahami inti atau pokok-pokok dari hasil tulisannya itu apa. Jadi itulah yang menjadi inti yang perlu dipahami oleh para preview. Nah, ini sekaligus akan memudahkan bagi preview untuk belajar dalam waktu yang singkat menyelesaikan bacaan terhadap satu artikel di jurnal atau terhadap satu buku. Dan ini akan menjadi tambahan pengetahuan bagi preview untuk memudahkan bagi saudara-saudara untuk melakukan review maupun dalam waktu yang sama melakukan proses pembelajaran terhadap satu artikel maupun terhadap satu buku. Sehingga mereview jurnal itu seperti mendayung dua pulau. Yakni pertama adalah belajar mencerna terhadap pikiran-pikiran tokoh, pikiran-pikiran orang, dan belajar juga bersikap kritis terhadap pikiran-pikiran orang dan terhadap pikiran tokoh. Yang kedua, dia bisa juga menambah ilmu pengetahuan, wawasan, dan perspektif dari tokoh yang direview atau yang diulas pikirannya melalui review buku atau artikel di jurnal itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi tidak perlu menghabiskan waktu misalnya 1 minggu atau 1 bulan untuk menamatkan satu buku, tetapi dalam waktu 1 hari dia bisa menyelesaikan satu buku dengan review artikel di jurnal atau mereview satu buku. Nah, saudara-saudara, bagian terakhir dari penjelasan saya ini, mari kita mempraktikkan bagaimana cara mereview atau mengulas, membahas satu artikel atau satu buku. Kita akan coba dan dipraktikkan oleh saudara-saudara. Silahkan saudara cari buku yang saya tulis di ResearchGate yang berjudul Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah. Judul buku saya yaitu Peran Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, yang ditulis oleh Muhammad Hidayatur Rahman, diterbitkan oleh LKSP Jakarta di tahun 2000. Nah, silahkan saudara review buku saya itu, dan hasil review saudara silahkan nanti dikirimkan
dalam bentuk tulisan yang saudara tulis sekitar kira-kira 700 sampai 1000 huruf di kolom chat di video YouTube saya ini. Silakan saudara tulis, ketik di sana hasil dari review saya terhadap buku saya yang berjudul Peran Investor Politik. Bukunya covernya seperti ini. Ini adalah cover bukunya, Peran Investor Politik pada Pemilihan Kepala Daerah. Ini bukunya ada tersedia secara online di researchgate.org. Nah, itu nanti di sana ketik judul buku ini sama nama saya Muhammad Hidayatur Rahman, nanti saudara akan diarahkan kepada PDF buku ini. Nah, silakan saudara download, kemudian saudara baca dan pahami bukunya, kemudian hasil ulasan saudara ketik di bawah kolom chat video saya ini. Di bagian atas adalah nama saudara, kemudian di bawahnya langsung saudara ketikkan hasil review saudara terhadap buku saya ini. Demikian saudara-saudara, kita sudah belajar dan saya harapkan praktik ini menjadi satu proses pembelajaran bagi kita semua untuk bisa belajar mereview dan mempraktikkan bagaimana mereview satu jurnal atau satu buku. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.